Film ini diawali dengan seorang gadis kecil bernama Madeleine Swan, mencoba kabur dari seorang pembunuh bernama Lucifer Safin, yang telah menghabisi nyawa ibunya terlebih dahulu, dengan alasan ingin membalas dendam, yang diakibatkan oleh ayahnya Madeleine, telah membunuh semua keluarga Lucifer Safin. Tetapi Madeleine tidak berdiam diri saat ibunya dibunuh. Madeleine mencoba untuk membalas dengan menembak Lucifer dengan senjata api, dan Lucifer terkena tembakan dan terjatuh. Saat Lucifer terjatuh terkena senjata, Madeleine pun berlari keluar rumah mencoba kabur dari Lucifer. Tetapi usaha itu gagal. Madeleine terperosok dalam lubang es. Lucifer malah menyelamatkannya, bukan membunuh dan meninggalkannya hidup-hidup. Beberapa tahun pun berlalu. Madeleine telah beranjak dewasa. Kini dia bersama Bond sedang berlibur di Italia ke Matera untuk merayakan keberhasilan Bond yang sudah menangkap pimpinan kelompok Spectre, Ernst Stavro Blofeld, yang telah diceritakan dalam film Bond sebelumnya. Mereka menghabiskan waktu bersama tanpa memikirkan bahaya akan adanya musuh di belakang mereka. Malam pun tiba. Mereka melanjutkan percintaan dalam sebuah kamar hotel sambil bercerita betapa bahagianya berada di Italia untuk berlibur bersama Bond. Bond menulis pesan untuk Madeleine dan mencium pipi Madeleine yang masih tertidur, untuk berpamitan menuju makam mantan agen Bond sebelumnya. Lokasinya tidak jauh dari hotel mereka, yang bernama Vesperlin. Sampailah Bond di makam merekanya terdahulu, dan dipandu oleh tour guide, yang telah menunggu Bond di makam. Namun Bond merasa ada yang aneh dari makam tersebut, dan benar saja, Bond mendapati sepotong kertas yang berlambangkan kelompok Spectre. Dan tiba-tiba bom meledak. Bond pun terpental dan hampir tidak sadarkan diri. Bond mencurigai bahwa tour guide itu adalah kelompok Spectre. Bond pun mengejar tour guide tersebut sampai di atas jembatan. Tapi ternyata di atas jembatan sudah ada kelompok Spectre yang menunggu Bond untuk membunuhnya. Bond terkepung dari komplotan pembunuh Spectre di atas jembatan. Akhirnya Bond melompat dari atas jembatan untuk menghindari kepungan yang ingin membunuhnya. Bond pun balik ke hotel untuk menemui Madeleine dan bertanya kepadanya bagaimana bisa kelompok Spectre bisa mengetahui Bond berada di Italia. Bond menaruh curiga pada Madeleine yang dianggap telah mengkhianatinya. Di dalam perjalanan menuju stasiun kereta, Bond dan Madeleine masih diburu oleh kelompok Spectre. Mobil mereka pun dihujani tembakan dari kelompok tersebut. Tetapi Bond tidak peduli dengan itu. Bond tetap melanjutkan perjalanannya menuju stasiun untuk membawa Madeleine pergi dari Italia. Bond akhirnya melepaskan Madeleine untuk pulang ke Inggris dan meminta supaya jangan pernah bertemu dengan dirinya kembali. Madeleine sedih bukan main, namun dirinya tidak bisa berbuat banyak soal itu. Lima tahun pun berlalu. Valdo Obruchev adalah seorang ilmuwan MI6. Saat mengembangkan proyek Hercules telah diculik dari laboratorium M16. Hercules merupakan bioweapon mengandung nanobot berfungsi menginfeksi seperti virus, yang bisa tersebar lewat sentuhan saat diaktifkan, dengan memasukkan kode DNA dari individu tertentu. Hercules dijadikan seperti senjata mematikan untuk target tertentu berikut keluarganya juga kerabat. Contohnya,
Nanobot dimasukkan kode DNA seseorang. Begitu nanobot dilepaskan, orang yang DNA-nya sudah terekam dalam nanobot bisa tewas. Begitu pula keluarganya dan kerabat yang memiliki DNA serupa dengan orang tersebut. Senjata Hercules dan ilmuwan tersebut dibawa oleh kelompok Spectre. Mereka juga menghancurkan gedung laboratorium dengan bom untuk menghilangkan jejak komplotan mereka. Mendengar hal tersebut, seorang agen CIA Felix Leiter dan rekannya Logan Ash mengunjungi Bond, yang sudah pensiun dan sedang berlibur di Jamaika untuk meminta bantuan menemukan Obruchev. Felix dan Logan pun akhirnya bertemu Bond untuk mengajak kembali ke agen M16 untuk merebut senjata Hercules dari tangan kelompok Spectre yang telah dicuri dari laboratorium. Tetapi Bond tidak memperdulikan ajakan rekannya tersebut, malah Bond meninggalkan agen Felix dan Logan. Saat Bond mau pergi menggunakan mobilnya, tetapi mobil tersebut mogok tidak mau nyala. Tiba-tiba muncul seorang wanita yang bertemu dengan Bond saat bersama Felix lewat dan menawarkan Bond tumpangan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ternyata wanita tersebut agen M16. Agen yang menggantikan dirinya saat pensiun bernama Nomi. Dia juga mempunyai misi yang sama dengan Felix untuk mengajak Bond bergabung kembali. Walaupun Bond awalnya menolak ajakan Felix dan Logan, tapi setelah Nomi memberitahu soal semua proyek Hercules, Bond akhirnya mau bergabung kembali. Bond pun pergi ke Kuba, bertemu Paloma, salah satu agen CIA yang bekerja dengan agen Felix, menunggu kedatangan Bond di Kuba. Paloma ikut membantu Bond untuk masuk ke pertemuan Spectre dalam ulang tahun Blofeld dan menangkap Obruchev. Dalam acara itu, Blofeld yang menggunakan mata bionik memimpin pertemuan walaupun dirinya ada di dalam penjara Belmars. Blofeld memerintahkan untuk membunuh Bond dengan nanobot yang dilepaskan seperti kabut dari atas ballroom. Tetapi rencana Blofeld gagal total. Rencana yang telah disusun itu membunuh semua anggota Spectre yang hadir dalam acara tersebut. Obruchev memprogram ulang nanobot untuk menginfeksi mereka atas perintah Safin. Bond dan Pamola berhasil menangkap Obruchev yang langsung diserahkan pada Leiter dan Ash. Saat Bond menyerahkan Obruchev di sebuah kapal dan disambut oleh Felix, Bond tanpa berbicara dengan Felix langsung menginterogasi Obruchev dan bertanya senjata seperti apa Hercules itu. Bond bingung, kenapa bukan dia yang terkena dari serangan tersebut, malah kelompok Spectre. Saat Obruchev hendak menjawab pertanyaan Bond, agen Logan menyuruh Obruchev untuk diam. Bond pun makin curiga terhadap agen Logan. Ternyata agen Logan merupakan agen ganda yang bekerja untuk Safin. Ia malah menembak agen Felix dan meledakkan kapal tersebut, kemudian kabur menggunakan pesawat dengan Obruchev. Di tempat lain, Safin mendatangi tempat Madeleine bekerja. Saat bertemu, Madeleine tidak mengenali Safin, dan saat Safin memberikan kotak yang berisikan topeng yang dipakai saat membunuh ibunya, Madeleine pun terkejut. Kemudian Madeleine bertanya apa yang Safin mau darinya. Safin hanya mau timbal balik sebagai balas budi, karena telah membiarkan Madeleine hidup. Safin meminta Madeleine untuk menginfeksi Blofeld dengan nanobot. Safin tahu kalau Madeleine akan bertemu Blofeld di penjara sebagai kunjungan rutin sebagai psikiater. Akhirnya Madeleine mengikuti perintah dari Safin. Walau awalnya Madeleine tidak mau, namun Safin telah mengancam akan membunuh Bond dan juga anaknya. Madeleine bertemu Bond di penjara, dan mereka memasuki ruangan di mana Blofeld ditahan. Bond melihat Madeleine yang ketakutan dari tangannya.
yang gemetar. Tidak lama sebelum Blofeld muncul, Madeline pergi meninggalkan ruangan itu. Namun sialnya tangan Bond sempat menyentuh lengan Madeline sehingga racunnya berpindah. Bond dan Blofeld bertengkar karena perkataan Blofeld, yang membuat Bond marah dan Bond pun memukulnya. Seketika Blofeld langsung mati karena racun yang berada di tangan Bond. Setelah kejadian itu Bond pulang untuk menemui Madeline di rumahnya. Bond pun bertanya racun tersebut dapat dari siapa. Madeline tidak langsung menjawab pertanyaan Bond. Kemudian Bond mengungkapkan isi hatinya, bahwa dia masih mencintai Madeline. Saat pagi menjelang Bond terbangun dari tidurnya, dan melihat anak kecil yang berdiri di hadapannya. Kemudian Bond membuatkan sarapan untuk anak kecil itu. Tiba-tiba telepon Bond berbunyi. Setelah mengangkatnya Bond menyadari bahwa ada yang aneh akan terjadi. Bond bergegas keluar untuk meninggalkan rumah Madeline. Benar saja di perjalanan Bond dikejar oleh anggota Spectre. Tidak lama kemudian, anggota Spectre semakin banyak, tidak hanya kendaraan darat, helikopter pun ikut mengejar Bond. Bond pun mencoba menghindar kepungan komplotan tersebut dengan berlari ke hutan. Saat Bond menyembunyikan Madeline dan anaknya, Bond pergi meninggalkan mereka untuk menghadapi komplotan Spectre. Tapi akibat kepergian Bond, Madeline dan anaknya telah diculik oleh Safin. Akhirnya Bond mulai bekerja sama dengan semua anggota M16 untuk menemukan Safin juga Oberchef. Setelah sebelumnya anggota kelompok Safin berhasil menangkap Madeline dan Matilda sebagai jaminan kalau Bond tidak akan membuat onar. Bond menemukan lokasi di mana mereka berada. Safin membuat pabrik besar untuk proyek Hercules di sebuah pulau sengketa antara Jepang dan Rusia, agar tidak ada yang mengganggunya. Apabila Bond menyerang pulau, hubungan diplomatis ketiga negara bisa gugur. Bukan James Bond namanya kalau dia tidak nekat. Berkat bantuan Nomi, ia berhasil menyelamatkan Madeline dan Matilda. Bond membunuh banyak anak buah Safin sementara Nomi membunuh Oberchef dengan mendorongnya ke dalam tong nanobot. Merasa semua sudah berakhir, ternyata Safin masih hidup, dan segera menghajar Bond kemudian menginfeksi Bond dengan nanobot, yang sudah dimasukkan kode DNA Madeline dan Matilda, sehingga Bond tidak bisa lagi bertemu mereka selamanya. Juga menghancurkan pabrik tersebut dengan memanggil serangan rudal untuk menghancurkan pabrik yang digunakan sebagai tempat Oberchef memproduksi teknologi secara massal, sehingga Safin dapat menggunakannya untuk membunuh jutaan orang. Tahu ia juga tidak akan selamat, akhirnya Bond memilih diam di pulau setelah membunuh Safin dan menunggu kematiannya sembari mengatakan hal manis pada Madeline dan anak Bond.